Kompas.com. Hari ini kita diajak jalan nih sama Alexa ke kebun. Tapi kok banyak patung-patung gini ya? Alexa, ini beneran ke kebun gak sih? Jadi takut. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi nih di Sherlock sama aku Alexa. Dan hari ini aku bakal ngajak kalian buat keliling-keliling ke museum di tengah kebun. Museum tapi ada kebunnya. Kebun tapi ada museumnya. Ayo, penasaran nggak? Nah, sahabat Kompas.com, jadi museum ini tuh ada di Jalan Kemang Timur nomor 66 Jakarta Selatan. Kalau biasanya Kemang itu tempat nongkrongnya anak-anak Jaksel nih ya, ternyata ada juga loh hidden gem di mana kalian itu bisa wisata edukasi dengan melihat koleksi-koleksi di museum ini yang tentunya variatif dan unik banget nih. Tapi kalau dilihat dari luarnya sih ya, itu nggak kayak museum loh sahabat Kompas.com, yang kelihatan cuma ada tulisan museum di tengah kebun, sama di sini tuh ada pintu kayu yang meriaskan topeng-topeng gitu. Daripada makin penasaran, ya kita langsung lihat aja ke dalam. Oh, ternyata ini museum di tengah kebun toh. Pantesan banyak koleksi-koleksi patung dan lukisan. Kalau sahabat Kompas.com kesini, jangan kaget. Karena begitu masuk pintu depan, kamu akan disambut dengan lorong hijau yang penuh pepohonan. Keren ya? Aku kira ini kita lagi di Bali. Oke sahabat Kompas.com, sekarang aku udah mau masuk nih ke dalam museumnya. Tapi sebelum itu kita tuh harus ganti alas kaki dulu sama yang udah disediain sama pihak museum. Kira-kira kenapa ya? Langsung aja nih kita tanya ke Kak Jody selaku tour guide kita hari ini. Halo Kak Jody. Halo Alexa. Kak, mau nanya nih, kenapa sih kita harus ganti alas kaki dulu? Jadi karena di dalam itu ada karpet-karpet juga, dan dikhawatirkan kalau kita pakai alas kaki kita nih bakal ngebawa kotoran dari luar ke dalam. Jadi kita perlu ganti. Jadi emang di sini tuh dirawat banget ya Kak? Iya betul. Bahkan ada karpetnya pun dibersihkan. Terus Kak, kalau misalkan aku mau nitipin tas gitu, ada tempat penitipannya Kak? Kita ada tempat penitipan di sana. Nah itu lemari tua itu, dan nanti pasti aman kok untuk bendanya kakaknya nih, soalnya bakal dikunci dan kuncinya saya yang bawa. Oke, mantap. Terus Kak, ada nggak sih persyaratan lain yang harus diketahui sama pengunjung? Ya, untuk di dalam itu pengunjung tidak bisa foto kecuali di area taman ya. Di area taman masih boleh. Oke, sip. Kalau gitu langsung kita masuk aja kali ya? Boleh. Yuk, sahabat Kompas.com. Tapi kalian harus tahu ya sahabat Kompas.com, dulunya museum ini adalah rumah pribadi milik Pak Syahrial Djalil dan pertama kali ditinggali pada 1979. Ia baru saja membuka rumahnya menjadi museum sekitar tahun 2009. Oh iya sahabat Kompas.com, coba tebak ada berapa koleksi benda bersejarah di sini? Ayo, yang benar nanti dapat 2M deh. Alias, makasih mas, makasih mbak. Bercanda. Museum di tengah kebun rupanya memiliki sekitar 4.000 koleksi. Tapi nggak semuanya dipajang menjadi display loh. Selain itu koleksinya juga datang dari macam-macam negara. Benda-benda di sini berasal dari 17 negara dan 28 kota di Indonesia. Dan koleksi paling jauh didapat yaitu dari Mesir dan Afrika. Selain benda-benda yang bernilai sejarah tinggi nih, beberapa material bangunan di museum ini ternyata juga berasal dari material bersejarah loh sahabat Kompas.com. Batu bata di bangunan ini ternyata diambil dari pembongkaran gedung tua yang ternyata adalah bangunan VOC berusia 400 tahun.
Terus, engsel pintunya juga berasal dari bekas penjara wanita di Bukit Duri kira-kira sekitar abad 18. Wah, gokil! Oke sahabat kompas.com, jadi tadi kita udah selesai keliling-keliling museum dan ngeliat koleksi-koleksi yang ada di sini. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya nih ke Kak Jody. Kak, jadi di sini dari semua koleksinya tuh kira-kira yang paling tua tuh yang mana, Kak? Paling tua itu ada fosil kerang, itu bisa kita temukan di luar ya, ada di luar rumahnya. Itu dari mana, Kak? Ditemukannya itu di Maroko. Oh, di Maroko. Tapi ngedapetinnya waktu itu gimana? Kalau ngedapetin dari lelang, tapi lelangnya yang ada di Inggris. Oh gitu. Jadi barang-barang di sini tuh emang semuanya lelang atau gimana? Nggak semuanya lelang. Jadi Pak Syahrial Djalil itu pemilik rumahnya, dia kan memang sering ke luar negeri nih. Jadi selain menghadiri lelang tadi, Pak Syahrial juga suka nyari di negara itu. Misalkan untuk barang-barang yang dari Amerika Latin misalkan, dia ke negaranya terus dapat. Oh, dari pemberian gitu ya jadinya? Ya, ada yang dari pemberian, ada yang dari lelang atau tukeran. Oh, gitu. oke. Kalau yang dari pemberian tuh yang mana aja ya? Kalau pemberian salah satunya tadi yang di Nandi Suara, itu kita bisa lihat juga ada piagamnya untuk pemberian tadi. Oke. Terus kalau dari koleksi-koleksi ini kira-kira yang paling jauh datangnya dari mana? Kalau paling jauh kita bisa ngelihat koleksi dari Afrika, ada yang dari Mesir, ada yang dari Afrika bagian lainnya juga ada. Tadi ada topeng kalau tadi lihat. Nah, itu dari Afrika ya? Iya, itu dari Afrika. Terus Kak, tadi kan kita udah ke kamarnya almarhum Pak Syahrial Djalil. Terus di atasnya tuh aku lihat ada lukisan gitu. Itu tuh buat apa ya? Jadi lukisan untuk di kamar Pak Syahrial Djalil itu fungsinya untuk terapi dari Pak Syahrial Djalil sendiri. Di Pak Syahrial Djalil itu sakit Parkinson namanya. Itu bikin beliau nggak bisa kemana-mana, hanya di ruangan itu aja. Nah, dokternya menyuruh karyawan di sini untuk melukis lukisan yang ada di atas itu. Gitu. Tapi lukisannya itu khusus dibuat, misalkan temanya apa gitu atau enggak? Itu lebih ke kreativitas sih, dan kalau untuk karyawannya sendiri sih belum tahu ini maksudnya apa gitu, tapi emang diinstruksikannya seperti itu. Oke. Terus Kak, ini kan koleksinya macam-macam dan banyak banget ya. Itu perawatannya gimana sih Kak? Perawatan itu ada setiap hari di luar jam kunjungan. Biasanya kalau kunjungannya itu hari Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumatnya pembersihan dan perawatan. Oke deh, makasih Kak Jody. Nah, jadi gitu nih sahabat kompas.com. Sekarang waktu istirahatnya udah kelar nih. Yuk kita langsung lanjut buat keliling-keliling lagi. Sahabat kompas.com, kamu tahu nggak? Kecintaan pemilik sekaligus pendiri museum ini, Pak Syahrial Djalil, dalam mengoleksi benda-benda bersejarah itu dimulai dengan bungkus rokok. Hah? Bungkus rokok? Kenapa tuh? Rupanya saat ia berusia 30 tahun, ia suka sekali mengkoleksi bungkus rokok. Karena pekerjaannya yang membuat Pak Syahrial sering jalan-jalan ke luar negeri, ia mulai tertarik dan mengoleksi barang-barang lain dari berbagai negara. Oh iya, barang-barang di sini didapat dari balai pelelangan di berbagai negara atau kota seperti di Eropa, Amerika, Hong Kong, bahkan lelang Keraton Solo. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Pak Syahrial Djalil mau mendirikan museum ini di tengah kota? Jadi sebelum ini Pak Syahrial Djalil punya rumah di Menteng. Jadi karena waktu itu koleksi beliau yang ada di Menteng itu makin banyak, jadi butuh satu tempat lagi nih untuk naruh koleksi-koleksi beliau. Nah, akhirnya cari-cari dengan teman-temannya beliau di daerah Menteng, akhirnya ketemulah di sini. Gitu. Jadi pada masa itu Pak Syahrial itu sampai nyari tanah-tanah yang ada di pedalaman gitu. Jadi bukan yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Emang pengennya Pak Syahrial itu nyari tanah yang bentuknya kantong seperti yang kita lihat sekarang ini. Gitu. Sebenarnya lebih ke alasan ini ya. Jadi emang Pak Syahrial tuh ingin menciptakan suasana yang kalau kita lihat sekarang kan jauh dari keramaian gitu ya, tenangnya. Jadi walaupun di kota, tapi hiruk pikuk kota tuh nggak kedengeran di sini gitu. Jadi tujuannya lebih kepada itu sih. Oh iya, pengunjung di sini tidak dikenakan biaya apapun loh jika ingin berkunjung. Itu kenapa ya Kak? Karena
Pak Syahrial sendiri nggak nyari profit ya untuk di museum ini, dan beliau memang udah mempersiapkan nih setelah meninggal tabungannya cukup nih untuk operasional museum. Sahabat Kompas.com, Pak Syahrial Djalil telah meninggal dunia pada 2019 lalu dan beliau dimakamkan di area kebun museum. Karena kecintaan Pak Syahrial Djalil terhadap museum ini, ia pun memilih dimakamkan di museum. Padahal makam Pak Syahrial Djalil sudah disiapkan di wilayah Tanah Kusir loh. Terus Pak Syahrial juga ingin menunjukkan kepada pengunjung museum bahwa ini loh yang punya ada di sini juga. By the way, sahabat Kompas.com, di antara ribuan koleksi Pak Syahrial yang ada di museum ini, ternyata ada satu yang jadi favoritnya, yaitu arca Bodhisatwa Wajrapani. Menurut Pak Syahrial Djalil, arca ini tuh cantik banget. Bahkan ia sampai rela loh nukerin apartemennya demi mendapatkan arca ini. Oh ya sahabat Kompas.com, rupanya para pengunjung museum ini datang dari berbagai kalangan. Bahkan mereka yang dari Polandia pun pernah datang ke sini. Selain itu Kak Jody juga bilang generasi-generasi muda kayak kita gini nih juga sering datang ke sini. Iya dong, apalagi wilayah Jaksel dan Kemang. Ini kan dikenal sebagai tempat nongkrong anak muda. Tapi gimana ya komentar pengunjung di sini? Wow, luar biasa bagus. Saya mendapatkan get more knowledge in here untuk barang-barang sejarah dari beberapa dinasti yang ada di Cina, dan banyak sekali konsep-konsep yang terbarukan yang menurut saya baru ya, yang mungkin selama ini saya hanya baca itu di buku sejarah waktu SMP dan SMA gitu. Perasaan saya sih senang ya. Saya nggak nyangka sebenarnya kalau dapat tempat yang sehebat ini sebenarnya. Menurut saya ini lebih spesial sih. Spesial karena sentuhannya ada di rumah, dan di luarnya itu kita bisa kayak santai gitu di hadap kebunnya kayak di sini. Beda banget ya. Mungkin Kemang Raya dan lain sebagainya itu kan banyak tempat hiburan. Nah, tapi ternyata kalau kita cari lagi ada nih, ternyata ini kita kayak bukan di Kemang. Mungkin kayak di Solo atau di mana gitu kan. Karena benar-benar pas masuk sini pun kayak vibe-nya itu ada beda, kayak nggak hiruk pikuk Kemang. Jadi kayak balance aja gitu. Oke sahabat Kompas.com, jadi itu dia jalan-jalan kita hari ini di museum di tengah kebun. Kalau kalian mau datang ke sini langsung, kalian bisa isi form yang ada di Instagramnya @museumditengahkebun. Museum ini tuh buka setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 9.30 sampai 14.30. Terus kalian tuh nggak perlu khawatir karena untuk datang ke museum itu kalian nggak perlu ngeluarin biaya alias gratis sahabat Kompas.com. Nah, kalau kalian mau datang ke sini menggunakan transportasi umum seperti KRL, kalian bisa turun di stasiun Pasar Minggu atau Duren Kalibata. Oke deh sahabat Kompas.com, jangan lupa untuk saksikan terus Sherlock di YouTube channelnya Kompas.com. Aku Alexa pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Sherlock selanjutnya. Dadah!